Sobat Mega. Asik, Kevin udah mulai nyaman. Ya, boleh lah. Oke, Sobat Mega balik sama gue, pastinya ada Via. Ada Calvin juga di sini. Oke, Vin, kali ini kita punya tagline. Tagline judul kita apa? Obat ganteng, pilih velg, atau ban. Oke, sebelum lanjut masuk konten, jangan lupa untuk Like, komen, share, dan subscribe. pastinya. Oke, Kevin, kali ini kita mau bahas kayak tadi, obat ganteng itu velg atau ban. Menurut lu apa sih, Vin? Menurut gue sendiri sih lebih ke pertama ke velg ya. Ke velg Soalnya ya. kalau kita lihat dari samping nih mobil ya, itu satu barang yang paling gede ada di mobil itu velg ini. Dari Velg. luar ya? Iya, dari luar. Karena ya dari samping barang yang paling gede ya velg. Jadi apapun yang kita rubah dari velg, misal kita rubah ganti velg, itu pun udah berubah banyak untuk tampilan mobilnya dari Tampilannya samping. ya. Kalau menurut gue sih velg juga sih sebenarnya, Ya. tapi ditunjang sama ban kayaknya lebih Betul. lebih Jadi mantap gitu. misalnya velg udah diganti nih, cuman bannya kurang pas atau gimana, Betul. itu pun tetap mungkin kelihatannya kurang. Jadi ban tetap abis velg, abis itu ban. Ban yang gitu. apa? Yang paling bikin keren mungkin abis velg ya ban. Oke, berarti mungkin menurut Kevin velg ya. Lebih velg dulu Lebih pertama. velg. Kalau gue dua-duanya kayaknya ganti velg, udah deh ganti ban deh Iya kayaknya dong. sekalian. Sekalian dong, satu set. Satu set. Oke, Devin, di depan kita udah ada velg apa nih? Jadi Niche. ini Niche ya, velg Oke. Niche apa? Niche DFS. Iya. Oke, untuk size-nya dia ring 19. Untuk size-nya itu ring 19 dan ini apa? Konfigurasinya belang. Nah, betul, ini belang. Iya, jadi Oke. belang. Jadi maksudnya belang tuh gimana? Jadi untuk set yang velg depan sama untuk velg belakang itu beda Beda. lebar, beda bisa dibilang beda lebar lah di sini. Jadi contohnya misalnya kayak yang untuk set ini, untuk yang bagian depannya itu ring 19, lebar 8,5, Iya. ET 42. Oke, Sementara itu untuk depan. sementara untuk yang belakangnya itu tetap ring 19 juga. Lebarnya 9,5, ET-nya 48. Ya, betul. 48. Heeh. Itu belang ya, Vin? Itu belang Nih, namanya. kita kasih contoh mobilnya deh, biasanya Mercedes ya. Oke. Mercedes. Jadi buat velg yang di depan ini nih, ini PCD kita ini PCD-nya itu PCD kebetulan PCD-nya Mercy. Jadi Iya. 5112. Betul, 5112, benar banget. Heeh. Jadi kalau untuk mobil-mobil Mercedes, kebanyakan belang, tapi tipe-tipe tertentu. Tipe-tipe gitu tertentu ya. benar. Jadi nggak semua tipe Mercedes itu belang. Belang ya? Iya. Misalnya kayak ada beberapa yang mungkin tipe-tipe tinggi, itu dia velgnya tuh lebih ada yang belang juga. Oke, Vin, putar velg, Vin. Yuk kita disuruh muter velg. Ini bagian depan, ini bagian samping, ya. Nah, ini lebarnya tadi 9,5 ya yang ini ya? Yang ini 9,5 Oke, benar. ini 9,5 lebarnya. Ini bagian belakang, ya. PCD 112 ya, Vin Betul, ya? 5112. Jadi ini hall 5. hall 5. Jadi ya bisa dibilang spesifik untuk Mercy lah Betul. ini. Ini dong, Vin, di review dari bentuk palangnya nih bagaimana? Oke. Jadi untuk bentuk palangnya sendiri, Maju-maju. jadi pada dasarnya itu tuh velg palang 5, cuman Iya. spoke-nya tuh dia modelnya kayak V begini. Oke, Modelnya V bentuknya V. begini. Jadi dia lebih kayak dia lebih simpel sih yang ini. Jadi lebih sporty simple gitu. Oke, sporty ya, karena kan Ya. ban kita juga mengarah agak ke sporty nih. Betul. Oke. Nah, terus di sini tuh juga ada beberapa detail yang menarik. Itu kayak di sini tuh dia ada detail-detail ini, detail yang bagian dalamnya ini, ada dalam ini tuh ada detail-detail yang bagus. Jadi kayak lebih ngisi gitu. Oh, oke, lebih Terus kelihatan juga, padat ya. terus di sini bagian atas ini juga nih ada tulisan Niche-nya nih. Jadi kita ya bangga dong Niche, udah Niche Bangga gitu. nih kita punya Niche. Udah pakai Niche. Terus dia untuk bagian ini, bagian yang di dalam Nah, ini ini. ada aksesoris ini ya, Vin? Ya, jadi ada apa? Kayak rivet. Jadi ini kalau Iya, betul, rivet. rivet ini, jadi kita tampilannya itu jadi tampilan velg multipis. Jadi keren kan? Keren. Jadi kayak velg multipis gitu. Terus dia ini juga posisi rivetnya itu dia lebih dalam. Ya, dari Bisa dalam. dilihat ya. Dia tuh agak lebih dalam daripada si Palang. palangnya. Betul. Jadi palangnya dia tetap di depan. Karena kebanyakan tuh si palangnya di sini ya, Vin, di bibir biasanya ya. Ya betul. Kebanyakan tuh.
Untuk si Niche ini agak mundur ke dalam ya. Ya, jadi begini sehingga agak dalam. Nah, Vin, kan ini kan kita punya belang ya kan. Betul. Gue mau tahu nih, Vin, kenapa sih pabrikan itu bikin versi belang? Kenapa sih? Kenapa Biar dibelangin ya? Karena gini, kebanyakan mobil, terutama mobil Eropa kita ngomong ya, mobil Iya. Eropa tuh kebanyakan mobil-mobil sedan dan mobil performanya itu tarikan belakang. Jadi tarikan belakang, jadi tenaga mesin, kan mesinnya bisa di depan atau di mana, tapi Iya, kebanyakan mesinnya di depan, tenaganya dioper ke belakang. Nah, karena itu dari tenaga mesin, jadi roda bagian belakang itu butuh traksi yang lebih banyak daripada roda depan. Karena roda depan kan fungsinya jadinya fungsinya cuma setir, Handling ya? setir, Iya, belokin kiri kanan. betul. Sementara yang belakangnya buat lebih ke distribusi tenaganya. Jadi kalau bannya terlalu tipis, area yang nempel ke bagian aspalnya juga tipis juga dikit. Jadi dia butuh yang lebih lebar supaya lebih tenaganya bisa tersalurkan dengan baik. Oke, jadi itu kenapa si pabrik beberapa mobil dibikin belang gitu Ya, ya. dibikin belang. Nah, kalau misalkan kita kan bahas soal modif nih, Vin. Betul. Kalau misalkan si velgnya bawaan mobilnya nggak belang, tapi kita mau bikin belang bisa nggak? Bisa dong. Oh, bisa? Jadi bisa. Jadi untuk velg belang atau enggak itu ya tergantung lagi, sebenarnya tergantung dari si mobilnya gimana. Cuman untuk kebanyakan mobil memang bisa dibelangin. Belang misalnya beberapa mobil itu kayak ada yang kelihatan dalam kondisi standar ya kita Iya. ngomong ya. Ah. Depannya misalnya jaraknya ada segini nih antara fender sama roda. Sama roda. Tapi di bagian belakangnya lebih jauh ternyata. Iya. Nah, itu bisa dibikin belang. Gitu. Jadi sebenarnya salah satu faktor yang bikin bisa belang atau enggak itu juga dari ruang rodanya sendiri itu memungkinkan nggak? Oke. Ya, Nah, Vin, ini kan apa namanya velgnya belang. ya. Bisa nggak kalau misalkan ya udahlah, gue mau velg gue size-nya sama, memungkinkan atau Rata enggak? ya. Heeh. Rata depan belakang bisa juga. Karena kan ya balik lagi tadi sebenarnya kan kalau kita ngomongnya belang, jadi sebenarnya asumsinya velg yang belakang lebih keluar. Iya, lebih keluar. Ya kan? Itu tergantung lagi muat atau enggak. Cuman bisa juga nggak belang. Sama Tapi di lebih beberapa dalam ya ada yang lebih dalam dan di beberapa mobil justru ada yang lebih bagus kalau rata di kalau beberapa rata. mobil. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ada beberapa mobil yang jarak antara selisih depan sama belakangnya tuh nggak terlalu jauh. Jadi masih bisa. Masih bisa ya, masih bisa. walaupun belang ya udah, size-nya sama semua ya udah gitu ya. Iya. Oke, tapi nggak ada efek misalnya dia kepentok kah atau gimana saat jalan, nggak ada efek ya? Kalau rata nggak ada. Justru mungkin pas belang ada kemungkinan, bisa ada kemungkinannya. Justru kalau Jadi belang. kita kembali lagi mobilnya lagi gimana. Oke deh. Nah, Vin, di sini kan kita udah selesai nih bahas si velgnya. Ada ban, kita pakai nankang ya untuk Iya. si Niche ini. Untuk nankang yang udah ini udah kelihatan tuh yang di Udah. ujung tuh. Ini kita Nah, pakai. ini sudah kita pakai ya, Vin. Jadi kita pakainya nankang NS25. 25 betul. Untuk size-nya ngikutin ya si depan sama belakang velgnya. Iya. Oke, di sini untuk size-nya Untuk yang itu tuh 275 30. Nah, Vin, balik lagi nih, kenapa kita kasih recommended nankang? Karena kan rata-rata semua orang lebih tahu nankang itu untuk race, untuk balapan, ya nggak sih? Betul. Tapi kita mau ngasih tahu di sini bahwa nankang itu ada loh untuk yang harian, bener gak Betul, sih? jadi- Apalagi dipakai Niche. Betul. Jadi nankang itu ada juga nankang itu juga ada untuk mobil-mobil yang lebih ke mobil biasa, mobil penumpang, Betul. mobil sedan segala macam ada. Contohnya ini satu. Ini ya, Iya, NS25. NS25, betul. Jadi ini masuk ke kelasnya dia kategori namanya Sport Next. Nah. Jadi dia itu bisa dibilang untuk mobil-mobil harian, mungkin mobil-mobil sedan kayak Mercy, Ya. BMW, Camry segala macam. Camry. Ini cukup sporty tapi masih oke dipakai harian. Jadi Aman ya? mungkin gak sesporty yang kelas-kelas yang di atas-atasnya lagi, yang mungkin AR1. contoh AR1, NS2R itu Iya, kan lebih ke NS2R. performance banget. Iya, betul. Ini tetap performance, cuman tetap nyaman juga yang untuk Nyaman yang ini. ya? Masih empuk lah ya. Masih empuk. Oke. Karena kalau dilihat dari profil bannya, kalau si AR1 dia pasti si apa nih namanya? Threadnya Iya, threadnya beda dong. beda. Ya nggak sih? Jadi untuk si nankang ini juga dia bisa dilihat juga itu kalau kita bisa lihat di bannya itu udah
ratingnya udah UHP, Ultra High Performance. Tuh, Jadi ya betul. Ultra High Performance juga ditunjang sama ini desain si tapaknya ini, Betul. dia asimetrik. Asimetrik itu jadi bagian dalam sama bagian luar itu beda. Tujuannya untuk meningkatkan performance sama juga meningkatkan performance di segala kondisi. Contohnya hujan. Jadi pada saat hujan dia lebih cepat ngebuang air. Jadi jalur air. grip dari bannya sendiri tidak terkorbankan pas waktu hujan. Betul sekali. Kevin ulasannya bagus ya. Kalau ada salah-salah cari Kevin aja. Waduh. Aduh, langsung gitu dong si Kevin. Oke, Vin, berarti aku mau nanya nih, Vin. Kalau misalkan kan ini belang dong, ya kan? Kalau tadi kan gua mau nggak belang bisa nggak, ya nggak sih? Kalau bannya velgnya belang nih, bannya kita bikin nggak belang bisa nggak? Apa ketarik kah bannya? Pasti. Berarti ketarik bannya. Pasti ketarik. Ya, bisa misalnya kita anggaplah itu velg, kita anggap itu velg depan. Iya, ini. Misalnya itu kita anggap itu velg depan. Terus kita mau pakai velg belakang. Size velg belakang size velgnya lebih lebar, tapi bannya sama. Otomatis itu akan jadi narik karena kan ada selisih dong. Ada selisih kan dari velg aja 1 inci. Nah, kalau bannya sama jadi ya pasti lebih narik lah. Lebih narik aja, tapi lebih narik aja dong. Kalau sebaliknya juga bisa, cuman jadinya malah yang depannya lebih ngotak jadinya, lebih ngotak. Bener. Kebetulan kemarin saya baru lihat datang ke sini ada customer, terus mobilnya gue nggak ngerti sih Vin itu belang apa gimana, tapi depannya ngotak, belakangnya naik. Iya. Oke. Cuman sebenarnya aman ya, tapi dilihatnya nggak enak aja atau? Aman-aman aja sebenarnya, aman-aman aja. Aman-aman aja. Selama masih wajar lah, maksudnya bukan narik yang sampai ekstrim banget. Itu masih nggak apa-apa, masih wajar, masih oke lah. Nah, Vin, gue mau nanya lagi nih. Kalau misalkan si mobil belang gitu kita upsize velg bisa nggak sih? Bisa. Kalau mobil normal bisa dong. Normal. Bisa. Oh, tetap, jadi kayak kita ganti mobil velg biasa aja, cuman belang aja. Bedanya aja. Gitu aja. Yang penting si size-nya ketemu gitu ya. Iya, betul. PCD-nya ada gitu ya. Oke, Vin, tadi kita udah selesai tuh, udah bahas si Niche, si Nankang. Niche ini tadi untuk mobil apa aja, Vin, yang cocok? Jadi untuk spek ini itu cocoknya masuknya ke Mercy kayak E-Class, C-Class, cuman yang mungkin yang masih pakai PCD yang 5112, jadi contohnya W212, W213, atau untuk yang C-Classnya W203, 204. 04, oke deh. Terus tadi kita juga udah kasih tahu bahwa Nankang tuh ternyata nggak cuma untuk balapan doang loh. Buat pecinta Nankang yang udah gila, gue tuh udah cinta banget sama Nankang. Kenapa sih Nankang nggak keluarin ban yang bisa dipakai sehari-hari? Ada kita NS25 ya, di NS25. Oke deh, Vin, si Niche ini kan sub dari perusahaan apa? Jadi Niche ini itu bisa dibilang tuh sub brand. Jadi dia tuh jadi satu brand dari brand yang lebih gede. Jadi nama brandnya itu MHT. Jadi MHT itu ada beberapa perusahaan, ada beberapa anak perusahaan. Dia sendiri ada mereknya MHT. Betul. Cuman ada juga beberapa merek-merek lain yang juga dipegang. Ayo kita coba lihat contohnya. Nah, kebetulan di kita nih di Mega Arvia kita juga ada beberapa merek MHT ya. Selain Niche ini, di sana ada apa, Vin? Jadi di sini untuk yang suka off-road MHT punya yang namanya Fuel. Betul banget. Nah, di sini ada Niche, di sini nih siapa sih yang nggak tahu Rotiform? Iya. Yang sih ini yang punya Ken Block ya? Ya, asik. Jadi 3 velg ini itu di bawah perusahaannya namanya MHT. Betul. Jadi MHT itu sengaja bikin begitu tuh untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Selain 3 ini juga sebenarnya masih ada merek-merek lainnya lagi. Oke deh, pokoknya yang nyari sub-sub untuk MHT ada di Mega Arvia ya, Vin. Mau Fuel Off-Road ada, mau Niche ada, mau Rotiform yang kelas kakap ada dong. Oke Vin, terima kasih untuk ulasannya. Sampai ketemu di tagline konten-konten kita yang seru ya nggak sih? Vin, bantu dong Instagramnya Mega Arvia apa? @megaarvia. Oke, dan YouTube channel jangan lupa Mega Arvia. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke, see you.